Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Syaiton ya. Kita akan mempelajari tentang sudut-sudut. Di situ kami tulis tentang pengertian sudut, bisa dibaca sendiri ya, pengertian sudut dan juga macam-macam sudut. Itu sudah jelas di situ kami tulis ya. Sampai yang berpotongan di sekitar titik potongnya, pengertian lainnya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Itu adik-adik bisa dibaca sendiri ya, dicermati maksudnya seperti apa. Habis ini saya berikan contohnya ya. Kita pengenalan dulu 5 macam sudut dalam matematika. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang kelima sudut refleks. Nah, itu sudah muncul ya. Langsung saja kita menuju ke materi berikutnya ya. Barusan kita pelajari macam-macam sudut, ada 5 ya. Sudut lancip, sudut siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Kita pelajari satu-satu dari sudut lancip dulu ya. Sudut lancip itu pengertiannya seperti apa ya? Sudut yang berukuran kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Artinya 1 derajat, 2 derajat sampai 89 derajat itu sudut lancip ya. Ukurannya antara 0 hingga 90 derajat ya. Jadi pokoknya bentuknya lancip kayak ujungnya pisau, itu berarti sudut lancip ya. Tadi sudah disebutkan ya, contoh-contohnya ada 87, 88 sampai 89 derajat itu sudut lancip ya. Contohnya yang pertama ini gambarnya biar adik-adik sekalian tahu ya. Sudut 45 derajat ini sudut lancip juga ya. Bagaimana cara mengukurnya? Pakai busur ya. Kalau adik-adik tahu busur itu di situ lengkap sudah angka-angkanya, mulai dari angka 0 sampai angka 180 derajat. Nah, jadi kalau pengen buat sudut 45, kalian tarik aja dari 0 ke 45, tarik garis, kasih seperti itu ya. Contoh yang kedua ini sudut 20 derajat, sama ya cara mengukurnya, pakai busur ya, dari angka 0 ke angka 20, kasih tanda titik-titik ya. Angka 20-nya tarik garis ke titik 0 ya, sama saja. Kemudian contoh lainnya, nah ini contoh lainnya ya. Ada sudut berapa lagi? Contoh yang ketiga, biar adik-adik tahu sudut lancip ini seperti apa. Nah, ini sudut 30 derajat ya. Ini juga sama sudut lancip ya. Pokoknya bentuknya lancip itu sudut lancip. Sudah muncul sudut lancip. Nah, itu cara mengukurnya pakai busur ya, biar adik-adik tahu semua dari angka 1 sampai 89, pokoknya antara 0 sampai 90 derajat itu masuk sudut lancip. Melebihi itu sudah bukan sudut lancip lagi. Nah, di sini kan ada contohnya, selain sudut lancip mungkin sudut apa lagi yang akan kita bahas. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah tadi ada sudut lancip, sekarang sudut siku-siku ya. Contoh yang kedua sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang berukuran tepat 90 derajat disebut sudut siku-siku. Umumnya terbentuk ketika dua garis tegak lurus satu sama lain, yaitu perpotongan garis AB memotong garis BC di B dan membentuk sudut ABC yang berukuran 90 derajat. Atau biasanya kalau adik-adik ngerti tentang garis vertikal dan horizontal, itu sama saja kali. Jadi kalau horizontal bertemu dengan vertikal, maka terbentuklah sudut siku-siku ya. Jadi seperti itu. Contohnya ya hanya satu ini. Jadi sudut siku-siku itu cuma 90 derajat, tidak ada lagi sudah. Jadi selain 90 derajat, baik itu 91, 89 itu tidak masuk sudut siku-siku, hanya satu contohnya. Sudut 90 derajat inilah yang dinamakan sudut siku-siku. Nah, itu berbagai bentuk modelnya, baik ditidurkan, dimiringkan. Nah, itu
sama saja sebenarnya ya. Yang penting jenis sudutnya atau bentuk sudutnya 90 derajat, walaupun kita miringkan ke kanan ke kiri, itu hanya bentuknya saja. Yang kita tidurkan, kita berdirikan, kita miringkan ke kanan ke kiri sama saja ya. Intinya tetap 90 derajat walaupun dimiringkan kemanapun. Kemudian sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Kalau tadi yang pertama sudut lancip, kedua sudut siku-siku, dan yang ketiga sudut tumpul. Sudut yang lebih besar dari 90 derajat dikenal sebagai sudut tumpul. Ukuran sudut berkisar dari 90 derajat hingga 180 derajat. Sudut tumpul juga dapat diketahui jika kita memiliki ukuran sudut lancip. Ya, contohnya Adik, 91 derajat ini juga termasuk sudut tumpul, 150 derajat ya. Pokoknya dari 91, 92 dan seterusnya sampai 179 itu termasuk sudut tumpul ya. Jadi mulai dari angka 90 sampai antara 180 itu masuk sudut tumpul. Contoh gambarnya seperti ini ya. Contoh pertama itu. Nah, itu contoh sudut tumpul ya. Contohnya seperti itu. Contohnya. Nah, kita akan menuju ke contoh yang selanjutnya. Adik-adik cermati dulu gambarnya ya, biar paham. Nah, ini contoh yang kedua, sudut tumpul. Nah, itu keluar. Itu kebetulan gambarnya dimiringkan oleh saya ya. Ini tak miringkan, tapi intinya sama. Sudutnya jumlahnya 150 derajat, itu masuk sudut tumpul ya. Sama cara ngukurnya pakai busur, cuma di sini dari angka 91 sampai 179, itu pokoknya dari antara angka 90 sampai 180 itu masuk sudut tumpul ya. Itu sudah saya kasih tanda ya, mulai dari situ ya. Sudah jelas. Sekarang sudut yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus itu pengertiannya seperti apa? Nah, itu sudah muncul tulisannya, sudut yang berukuran tepat 180 derajat. Jadi sama kayak siku-siku tadi. Kalau siku-siku tadi hanya satu, sudut 90 derajat saja. Kalau lurus cuma satu juga, 180 derajat. Itu sudut lurus. Seperti garis lurus, seperti kalian membuat garis waktu pertama kali belajar membuat garis lurus ya. Garis enggak boleh bengkok-bengkok, jadi lurus, tarik garis. Nah, itu contohnya. Jadi hampir mirip kayak busur ketika kita kasih setengah lingkaran ya. Itu sudut lurus. Contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik lupa ya. Sudut lurus. Kalau menggunakan busur, jadi busurnya dikasih lubang ya, terus ditancapi sebuah garis penggaris yang lurus, penggaris lurusnya dilubangi juga, kita tarik sama itu ya. Jadi dengan berbagai bentuk model, yang penting kita bisa membuat sudut lurus. Intinya 180 derajat itu ya. Kita lanjut ke sudut yang terakhir ya. Sambil kita hafalkan, yang pertama tadi sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang terakhir sudut refleks. Sudut yang berukuran lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat dikenal sebagai sudut refleks. Sudut refleks dapat dihitung jika ukuran sudut lancip sudah diketahui, karena sudutnya akan melengkapi sudut lancip di sisi lain garis. Ingat ya, lebih besar dari 180 dan kurang dari 360. Itu sudut refleks. Berarti mulai angka berapa saja? 181, 182 sampai 359. Sudut refleks. Nah, itu contohnya ya. Contohnya sudut refleks, adik-adik yang tahu seperti itulah. Yang saja materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.